Ini berdasarkan pengalaman pribadi gua, orang-orang di sekeliling gua, klien-klien konseling gua, ini gue perhatikan bahwa ada 2 tipe orang yang bisa dibilang lebih berbahaya justru dari orang-orang yang kayak kelihatannya kayak kasar, kayak bold, terus mereka tuh kayak berani untuk frontal, mereka tuh kesannya kayak barbar. 2 tipe kepribadian ini adalah yang pertama adalah soft spoken manipulator, dan yang kedua adalah innocent manipulator. Biasanya orang dengan tipikal soft spoken ini seringkali mereka juga datang sepaket dengan yang tipikalnya kayak innocent. Jadi kayak orang nggak berpikir bahwa dia akan sanggup melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita udah ngadapin orang yang misalnya yang frontal, kadang-kadang ya udah kita bisa ngadapin tuh, ya udah kalau misalnya kita ngerasa kita bisa cukup fight, ya udah kita fight aja gitu loh. Tapi kalau kita berhadapan dengan tipikal orang yang bisa dibilang soft spoken manipulator dan innocent manipulator, itu tuh kayak kita tuh kayak nggak dikasih ruang untuk kayak cari celahnya dia di mana. Bukan karena kita nggak tahu salahnya dia apa, tapi hal tersulit yang bisa kita lakukan adalah meyakinkan orang-orang di sekitar kita ketika dia sudah nge-framing kita, itu susah, itu nggak gampang. Jadi nggak sedikit klien kayak konseling gua, kayak mereka tuh kayak ngerasa kayak frustasi ngadepin kedua tipe orang ini. Karena kadang-kadang buat orang yang tipikal soft spoken ini kayak ngomong tuh kayak manis banget. Jadi kayak dibilang tuh, gue dari awal gue nggak nyangka dia kayak begitu. Apalagi yang kedua ini nih, yang tipikalnya kayak innocent. Selama ini misalnya bisa jadi dia orang yang sering kita bantuin, sering kita tolongin, nggak taunya tiba-tiba dia nusuk kita dari belakang. Dan saat kita misalnya coba konfront dia bilang, enggak, kapan? Dan yang jadi bikin makin rumit itu adalah kita kayak misalnya menjelaskan itu pun kayak nggak ada orang yang percaya. Karena orang sekeliling kita tuh kayak bilang tuh, "Enggak lah, masa sih dia begitu? Orang dia tuh ngomongnya tuh lembut kayak begitu, nggak mungkin lah dia tega ngomong kayak begitu, nggak mungkin lah dia tuh bisa kepikiran sampai sejauh itu. Orang mukanya lu perhatiin deh, selama ini orang bawanya kayak polos." Jadi gue perhatikan 2 tipe orang ini justru itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang yang frontal tadi. Gue nggak berarti membenarkan ya bahwa orang boleh bersikap kasar, orang boleh frontal. Tapi ini in term of psikologinya gitu loh. Kalau menurut gue secara psikologinya justru jauh lebih menekan orang-orang yang soft spoken dan orang-orang yang innocent ini. Karena dia itu udah berhasil membuat sebuah brandingan atau image bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan yang jadi pertanyaan daripada banyak klien-klien di ruang konseling gue, dia tanya begini, "Terus gimana cara kita dealing dengan mereka?" Gue bilang gini, "Lu lihat dulu, apa ya, priority scale-nya. Kalau misalnya orang ini adalah memang adalah orang yang bisa dibilang nggak masuk tier dalam hidup lu, atau misalnya bisa dibilang ya lu juga nggak bisa deket-deket amat, nggak bakal berurusan kerjaan ataupun, pertemanan, ya menurut gue cara terbaik untuk lu nggak terbawa dalam drama yang dia ciptakan, paling gampang adalah ya udah lu nggak usah dealing dengan mereka. Itu cara paling gampang lah. Jadi lu set your boundaries, intinya lu bilang, "Oke, lu cuman sampai di sini, gua nggak mau lu deket-deket sama sama gua." Terus gue bilang, yang kedua adalah kalau lu udah ngadepin orang kayak begini dan ternyata dia tuh ada di lingkungan sekitar lu, entah di pekerjaan lah, entah misalnya di, lingkungan komunitas lu lah, ataupun misalnya itu bahkan orang terdekat lu, maka menurut gue cara paling aman adalah lu pakai ya kayak sistem kayak cara lu ngadepin seorang NPD aja gitu loh. Karena gue perhatiin itu, dari beberapa kasus yang gue lihat daripada klien gue, memang cara paling aman itu gue lihat itu kayaknya kita harus ngadepin mereka itu dengan cara ya seperti kita menghadapi seorang NPD. Kita harus grey rock dia, terus kita set the clear boundaries-nya, terus memang kita juga harus punya fakta atau data-data gitu loh. Jadi biar kita tuh nggak jadi kayak kesalahan. Jadi kayak dia tuh gampang cuman gara-gara omongannya atau misalnya tiba-tiba dia jual dramanya, dia bikin nangis, dia bikin apa, seakan-akan dia jadi yang paling tersakiti. Menurut gue tuh kita harus ngomong by data. Karena kalau udah konfront orang kayak begini, kalau kita adu cuman gara-gara image, apalagi kalau selama ini orang taunya image kita adalah tipikal yang bold, itu percayalah, itu akan susah banget. Jadi, menurut gua, kalau kalian lagi dealing dengan orang kayak begini, entah itu pasanganmu, ataupun itu orang-orang di sekeliling lu, atau bahkan teman di kantor lu, hadapi dia. Kayak gimana cara lu menghadapi seorang NPD. Minimal adalah lu tahu how to set the boundaries, lu tahu gimana cara apply the grey rock, lu tahu gimana caranya collecting data. Terus yang keempat itu adalah lu jangan biarin permainan psikologinya dia itu apa ya, berpengaruh terhadap diri lu. Lu harus tahu bahwasanya, oke, lu bikin kayak begitu karena lu memang insecure dan lu nggak capable untuk lu bisa confront gua head to head. Mungkin itu sih yang sedikit tips yang dari gua yang semoga aja ini bisa membantu kalian.